Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di video pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas materi pelajaran yang ada pada kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, pada pembelajaran yang keempat. Silahkan disimak dengan baik videonya, ditonton juga sampai habis agar bisa lebih dimengerti lagi. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran 4 ini yaitu pada muatan PPKN pada KD 1.1 yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pada KD 2.1 bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada KD 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada muatan bahasa Indonesia pada KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Pada KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Mari kita cari tahu bersama-sama. Berdasarkan pengamatanmu sehari-hari, kalian tuliskan berbagai manfaat tumbuhan bagi kehidupan masing-masing. Nah, sekarang tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Jadi ini adalah diagram tempat kita menulis beberapa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Adapun manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup, salah satunya yaitu yang pertama, tumbuhan adalah penghasil oksigen atau O2 dan mengurangi karbon dioksida. Kemudian manfaat lainnya, tumbuhan itu sebagai produsen atau penghasil makanan. Manfaat lainnya, tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Manfaat berikutnya seperti tumbuhan ini berfungsi sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Manfaat lainnya seperti tempat berkembang atau tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Jadi ini adalah beberapa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Nah, tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Nah, di pelajaran 1 kita sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Nah, kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Nah, kalian bisa membuka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan membacanya dengan seksama. Nah, berikut ini adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Nah, pada paragraf 1, teksnya itu seperti, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah. Juga di Indonesia,
Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, ide pokok dari paragraf 1 ini yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, kesimpulan dari paragraf 1 ini yaitu jagung sangat penting di Indonesia. Nah, setelah mengamati dan membaca tabel ini, nah kalian bisa mengemukakan apa pendapat kalian. Nah, di sini ada contoh pendapat setelah membaca dan mengamati tabel ini. Seperti pendapat saya tentang tabel di atas adalah, tabel di atas ini menjelaskan tentang cara membuat sebuah kesimpulan yang baik berdasarkan teks bacaan. Seperti ini ya, kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian masing-masing. Nah, sekarang kita akan membaca tabel berikut ini kemudian memberikan pendapat kita. Paragraf 2. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ini adalah teks dari paragraf kedua. Kemudian ini adalah ide pokoknya, itu pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Nah, ini adalah kesimpulannya, yaitu jagung berkembang biak melalui biji. Nah, dapatkah kamu menemukan cara membuat satu kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Jadi, ciri-ciri kesimpulan yang baik itu seperti yang pertama, ciri kesimpulan yang pertama itu adalah pesan. Kesimpulan itu merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian ciri yang kedua, kesimpulan itu merupakan intisari dari suatu tulisan. Ciri yang ketiga, kesimpulan itu dimulai dari sesuatu yang khusus atau kalimat yang khusus ke kalimat yang umum. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan itu menggunakan kosakata yang baku. Selanjutnya, kesimpulan itu merupakan pernyataan atau suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi ini merupakan ciri-ciri dari kesimpulan yang baik. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Nah, sekarang mari kita pahami kembali kelima sila Pancasila berikut ini. Burung Garuda ini merupakan lambang negara kita. Nah, di dada Garuda ini terdapat 5 perisai yang merupakan lambang dari 5 sila Pancasila yang ada. Sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya adalah rantai. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Yang keempat, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya adalah kepala banteng. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya adalah padi dan kapas. Dan 5 perisai yang menggantung pada dada burung Garuda ini
burung Garuda ini juga mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita amati kedua gambar ini. Coba perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Setelah mengamati kedua gambar ini, nah kalian bisa menuliskan isi cerita dari masing-masing gambar. Nah, di sini terdapat alternatif jawabannya atau contoh ceritanya. Pada gambar yang pertama ini menceritakan tentang anak-anak yang sedang bekerja bakti atau bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian pada gambar yang kedua menceritakan tentang anak-anak yang sedang berdiskusi. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas atau pada gambar yang telah kita amati tadi? Nah, tulislah penjelasanmu dengan singkat. Nah, di sini terdapat contoh penjelasan dari kedua gambar. Yang pertama atau gambar satu ini mencerminkan nilai Pancasila pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian pada gambar kedua tadi itu mencerminkan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berilah kesimpulan nilai yang sesuai sila ketiga atau sesuai gambar, kemudian sampaikan kepada teman kelompok kalian. Nah, cara 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Apa saja sikap yang telah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan. Nah, kemudian bagaimana cara memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Nah, kerjasama dapat memberikan manfaat bagi kita. Sebagai pelajar, kamu dapat bekerja sama dalam banyak hal. Merawat dan menanam tanaman, menjaga lingkungan sekolah, serta menjaga kebersihan halaman dapat dilakukan secara bersama-sama. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.